Aturan naik kereta Juli 2022 dan cara e-boarding pass untuk tiket lebih dari 1 orang. Hai Sobat Wahas, jumpa lagi dengan konten kereta. Ikutin ya. Sekarang adalah bulan Juli 2022. Ada beberapa aturan naik kereta jarak jauh sebagaimana yang tertuang di SE Menteri Perhubungan nomor 57 tahun 2022. Aturan yang pertama, minimal sudah vaksin. Yang kedua, tidak perlu menunjukkan hasil negatif screening COVID-19. Jadi teman-teman yang sudah vaksin sampai yang kedua, apalagi sudah booster, maka tidak perlu tes COVID lagi. Aturan yang kedua, jika kita baru vaksin pertama, maka wajib menunjukkan hasil rapid negatif tes antigen 1 x 24 jam atau tes RT-PCR 3 x 24 jam. Aturan yang ketiga, jika kita tidak atau belum vaksin dengan alasan medis, maka wajib menunjukkan surat keterangan dokter dan dari rumah sakit pemerintah, disertai pula hasil negatif rapid test antigen 1 x 24 jam atau tes RT-PCR 3 x 24 jam. Aturan yang keempat, pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil rapid test antigen atau RT-PCR. Namun, wajib ada pendamping yang memenuhi syarat perjalanan. Bagaimana teman-teman? Aturan ini memang harus kita ketahui sebelum kita melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan kereta api. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke teman-teman, kita masuk di konten yang kedua, yaitu bagaimana cara kita untuk e-boarding pass atau untuk mendapatkan tiket elektronik secara online menggunakan HP. Kemudian dengan kasus di mana kita memesan 4 tiket ya untuk 1 kode booking. Dan perlu diingat bahwa untuk kita mendapatkan e-boarding pass atau tiket elektronik itu harus menggunakan aplikasi, pemesanannya harus menggunakan aplikasi KAI Akses. Jadi kita pesan dulu ini tiket menggunakan KAI Akses, kemudian 2 jam sebelum keberangkatan baru kita bisa melakukan e-boarding pass atau menarik tiket elektronik tersebut di HP kita. Dan ternyata tiket elektronik ini langsung terkoneksi dengan Peduli Lindungi, jadi kita tidak perlu untuk menunjukkan kartu vaksin lagi ke petugas. Di tiket tersebut sudah terdeteksi kita sudah vaksin keberapa, sudah tercantum. Apakah itu sudah vaksin ke-1, ke-2, atau sudah booster. Langsung saja ya kita praktek untuk cara e-boarding pass. Silakan teman-teman untuk membuka HP-nya dan pastikan sudah memiliki aplikasi KAI Akses dan memesan tiketnya itu juga sudah lewat KAI Akses. Dan sekarang misalkan 2 jam sebelum keberangkatan. Untuk tiket yang kita pesan adalah tiket kereta Argo Sindoro jurusan dari Gambir Jakarta ke Semarang Tawang. Kemudian tiket yang kita pesan adalah 4 tiket. Oke, kita sudah masuk di KAI Akses, kemudian diklik itu ya, tiket yang ada di bawah. Kemudian kita klik ya tiket kita seperti di atas. Dan ini adalah detail tiket kita di mana menggunakan kereta Argo Sindoro jurusan Jakarta Gambir ke Semarang Tawang. Jumlah penumpang atau tiketnya ada 4. Tulisan ini e-boarding pass, kita klik ya, centang, pilih semua. Oke, sudah dipilih semua. Jadi 4 penumpang ini sudah kita pilih semua. Kemudian
diklik yang warna biru cetak e-boarding pass. Ya, kemudian akan muncul ya, tampilkan e-boarding pass untuk masing-masing penumpang. Cukup kita klik tampilkan e-boarding pass untuk penumpang yang pertama, maka akan muncul semua tiket untuk 4 penumpang tersebut. Jadi ada 4 tiket untuk 4 penumpang. Ya, ini adalah tiket penumpang yang pertama. Di bawahnya ada barcode. Kemudian tiket kode yang penumpang yang kedua. Di bawahnya juga ada barcode. Ini untuk penumpang yang ketiga. Di bawahnya ada barcode tiketnya, nanti di-scan. Ini penumpang yang keempat. Di bawahnya juga ada barcode tiket. Jadi nanti tiket ini akan di-scan oleh petugas pemeriksa di barcode tiketnya. Dan tiket elektronik ini sudah terkoneksi dengan Peduli Lindungi sehingga vaksin kita sudah terdeteksi. Dan ini untuk penumpang yang pertama, vaksinnya sudah semua ya. Ini juga penumpang yang kedua vaksinnya sudah semua sampai booster. Penumpang yang ketiga ini sampai vaksin yang kedua, boosternya belum, karena ini untuk anak-anak ya. Nah, ini yang terakhir keempat, ini untuk balita di bawah 6 tahun. Memang belum vaksin dan juga tidak perlu untuk rapid test COVID-19. Jadi tiket elektronik sudah terkoneksi dengan Peduli Lindungi. Kita tidak perlu untuk menunjukkan kartu vaksin yang berupa fisik, tapi sudah terbaca di tiket elektronik tersebut. Kemudian ketika kita masuk ke petugas pemeriksa tiket, kita tunjukkan ya tiket elektronik kita, nanti akan di-scan barcode yang ada di tiket elektronik. Kemudian kita tunjukkan juga identitas kita berupa KTP. Untuk yang dewasa ya, untuk anak-anak tidak perlu. Cukup tiket elektronik tersebut. Oke teman-teman, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.